Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mantaba, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Sela Florida Faza di Sapa Mantaba. Nah Sobat Mantaba, Mantiga Bantul tadi pagi mengadakan acara apresiasi Tafiz bagi kelas 12. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta ataupun wisudawati apresiasi Tafiz pagi ini. Nah, saya sudah bersama dengan Mbak Hasna. Halo Mbak Hasna. Halo Sela. Gimana nih kabarnya Mbak Hasna? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Nah, Mbak Hasna mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umaymah Labibatul Hasna, biasa dipanggil Hasna, dari kelas 12 IPS 1. Mbak Hasna 12 IPS 1. Iya. Nah, berarti Mbak Hasna ini seorang hafizah ya Mbak. Hafizah itu sebutan buat penghafal Al-Qur'an. Iya. Awalnya nih, motivasi apa sih buat Mbak Hasna mulai untuk menghafal Al-Qur'an? Motivasi pertama itu saya mempunyai niat dari dulu untuk bisa meneruskan dari kedua orang tua saya sebagai penghafal Al-Qur'an dan pengen mendapatkan syafaat buat besok di akhirat sih gitu. Allah, amin. Terus Mbak Hasna ini mulai menghafal Al-Qur'an dari kapan? Terus ada nggak sih tips-tips untuk cepat menghafal Al-Qur'an? Mungkin bisa nih di-spill dikit-dikit. Oh ya, saya tuh menghafal Al-Qur'an dari kelas 7. Dan tipsnya itu yang pertama kita harus mempunyai niat. Lalu yang kedua kita harus yakin kalau kita bisa berusaha dan memperjuangkan untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Dan yang ketiga kita harus selalu beribadah dan berdoa bahwa kita akan mendapatkan kemudahan dalam menghafalkan Al-Qur'an. Yang keempat kita harus mempunyai dukungan dari kedua orang tua. Dukungannya Mbak? Iya. Dalam proses menghafal Mbak Hasna ini dukungannya dari siapa aja sih Mbak? Dukungan itu dari yang pertama tuh dari orang tua saya, lalu dari saudara-saudara saya dan teman-teman. Orang tua, saudara, dan teman-teman. Iya. Dalam Mbak Hasna ini ngafalin Al-Qur'an pastinya ada kendalanya ya Mbak? Iya Nah, dong. dan gimana sih Mbak cara Mbak Hasna buat menghadapi kendala itu? Cara menghadapi kendala itu ada sebenarnya sih. Kendala-kendala yang pernah saya alami itu sebagaimana kayak rasa malas, terus rasa ngantuk, terus kesibukan kayak nggak ada waktu luang buat bikin setoran gitu ya. Terus cara menghilangkan itu kita harus yakin bahwa kita bisa melewati itu dan kita harus memaksakan diri. Kalau tidak dipaksa tidak akan bisa. Berarti kembali lagi ke motivasi itu tadi dan Iya. niat yang kuat ya Mbak dari Iya. diri sendiri. Oh ya. Terus hikmah yang Mbak Hasna bisa dapat dari menghafal Al-Qur'an itu apa aja Mbak? Hikmah yang pernah saya rasakan itu kayak diberi kemudahan dan diperlancarkan segala urusannya di bagaimanapun itu, di sekolah maupun di pondok, di rumah ya. Berarti Mbak Hasna ini kan seorang pelajar, seorang Iya. santri juga ya. Terus gimana sih Mbak caranya buat memanajemen waktu antara untuk di madrasah, terus untuk di pondok dan juga untuk menghafal Al-Qur'an itu? Cara memanage waktu itu kita harus dari diri sendiri, bagaimana kita juga punya kewajiban sebagai pelajar untuk belajar dan menjadi santri untuk mengaji dan menimba ilmu di pondok pesantren. Caranya itu yaitu kita harus memplanning bagaimana keseharian itu menjadi bermanfaat dan terjalan sesuai planning tersebut. Berarti planning ya Mbak? Iya. Oh ya Mbak Hasna ini berarti sekarang kelas 12 ya Mbak? Iya. Bentar lagi lulus ya. Mungkin ada nih pesan ataupun kata-kata yang mau disampaikan buat teman-teman
yang nonton sobat Mantaba sekalian gitu? Pesan yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya yaitu jangan pernah berputus asa dalam melakukan hal, lalu kita harus yakin bahwa semuanya akan dipermudah dan dapat hasil yang bagus atas perjuangan kita. Oke, semoga teman-teman tips-tips dari Mbak Hasna yang tadi bisa kita terapkan, bisa kita realisasikan, dan kita bisa mengikuti jejak Mbak Hasna ini menjadi seorang penghafal Al-Quran. Amin. Oke Sobat Mantaba, mungkin cukup sekian Sapa Mantaba kali ini. Terima kasih kepada Mbak Hasna yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang singkat di Sapa Mantaba kali ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk menonton Sapa Mantaba ini dari awal sampai akhir. Cukup sekian dari kami, mohon maaf atas salah kata maupun perbuatan. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Sapa Mantaba selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.